Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bambang Supriyadi. Saya adalah salah satu mahasiswa Institut Asia. Di sini saya akan sharing bagaimana kita menggambar diagram UKIS. Ini merupakan salah satu tugas UTS saya dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, kita mulai. UKIS. Apa sih yang dimaksud dengan UKIS diagram? UKIS diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. UKIS diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan kita buat. Nah, UKIS diagram ini mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama adalah sistem. Oke. Ini bisa kita ganti dengan sistem. Nah, apa sih sistem itu? Sistem menyatakan batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktor yang menggunakan atau di luar sistem dan fitur-fitur yang harus disediakan di dalam sistem. Ini adalah yang pertama, fitur yang pertama. Yang kedua, ini ada yang namanya aktor. Nah, apa aktor itu? Aktor adalah segala hal di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut untuk melakukan sesuatu. Aktor ini bisa merupakan manusia, sistem, atau device yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem itu sendiri. Nah, komponen yang ketiga itu adalah di sini kita kasih UKIS. Nah, komponen yang ketiga adalah UKIS. Nah, UKIS itu sendiri apa? UKIS sendiri adalah gambaran fungsional dari suatu sistem. Nah, dengan demikian, antara konsumen dan juga pengguna pada sistem tersebut akan mengerti atau paham mengenai fungsi sistem yang tengah dibangun. Nah, ini adalah 3 komponen dalam UKIS diagram. Oke. Nah, komponen yang lain itu adalah salah satunya adalah tanda anak panah. Nah, ini adalah associate. Artinya bahwa abstraksi dari penghubung antara aktor dengan UKIS. Ini namanya ada lagi selain itu, ada yang dinamakan ada include dan exclude. Kita cari dulu. Nah, ini adalah include. Apa sih include itu? Include menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsional dari use case lainnya. Berarti dia ada di dalam sistem. Bisa dibilang bahwa dia adalah di dalam sistem. Nah, sedangkan ini adalah extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Jadi kalau kita simpulkan lagi, itu ada aktor, kemudian juga ada yang namanya nanti itu sistem. Kita buat ini adalah sistem. Dan juga ada yang namanya UKIS itu sendiri. Oke.
Ini adalah beberapa diagram yang nanti akan kita perlukan. Ini akan saya hapus. Nah, di sini saya akan memberikan contoh terkait aplikasi Gojek. Siapa sih yang tidak tahu dengan Gojek? Di situ ada GoRide, di situ juga ada GoCar, di situ juga ada GoFood. Nah, kita mencoba untuk belajar bagaimana kita menyusun use case diagram dari aplikasi Gojek. Oke. Nah, ini adalah use case diagram dari aplikasi Gojek. Pertama, kita bangun sistem dulu. Di sini ada sistem, yaitu aplikasi Gojek. Coba kita besarkan dulu. Ini kita akan mencoba untuk menyusun pembuatan aplikasi Gojek. Ini adalah sistem aplikasi kita. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan pertama adalah kita butuh satu aktor. Oke. Nah, siapa aktor ini? Aktor ini bisa kita namai dengan pelanggan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pelanggan? Kita ambil salah satu use case. Nah, oke. Pelanggan di sini dia bisa melakukan top up saldo. Kemudian top up saldo. Nah, dari top up saldo ini pelanggan juga bisa melakukan pemesanan melalui GoRide. Nah, selain GoRide, pelanggan juga bisa melakukan pemesanan dengan GoCar, ya kan? Saya biasanya juga sering memanfaatkan fasilitas ini. Nah, selain GoRide dan GoCar, masih ada lagi satu lagi yang bisa kita tampilkan di sini, yaitu pada saat kita lapar, kita bisa menggunakan aplikasi dengan fungsi GoFood.
Nah, hmm, untuk menyambungkan ini, maka kita bisa menghubungkan antara pelanggan ini untuk bisa melakukan top up saldo. Pertama kita bahas top up saldo. Oh ya, maaf, saya lupa. Sebelum bisa si pelanggan ini melakukan transaksi di atas, ya kan? Oke, pelanggan sebelumnya dia harus melakukan login, jangan lupa, yaitu login aplikasi, ya kan? Pelanggan wajib melakukan login aplikasi. Nah, login aplikasi ini dibutuhkan apabila pelanggan sudah terdaftar. Bagaimana kalau dia belum terdaftar? Maka yang dilakukan pelanggan, dia harus registrasi. Nah, saat registrasi ini, maka sistem akan melakukan yang namanya validasi data. Oke, sekarang coba kita hubungkan antara pelanggan ini dengan use case kita. Si aktor kita hubungkan dengan si use case kita. Nah, pertama-tama pelanggan harus bisa melakukan login kalau dia sudah terdaftar. Apabila belum, maka si pelanggan harus melakukan registrasi. Nah, pada saat pelanggan melakukan aktivasi ini, maka sistem akan melakukan pengecekan. Saat dia tidak mempunyai user login, dia harus melakukan registrasi. Makanya di sini ada namanya include, kita tambahkan di sini. Oke, nah, saat melakukan registrasi, maka sistem juga akan melakukan kita buat lagi aja include, maka sistem akan melakukan yang namanya validasi data. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pelanggan dengan sistem Gojek ini?
setelah melakukan validasi, login, dan terdaftar mempunyai user, maka pelanggan bisa melakukan top up saldo. Selain itu, pelanggan juga bisa memesan yang namanya GoRide. Nah, ini sering kita gunakan ya GoRide ya. Kalau GoRide itu kita menggunakan angkutan atau moda transportasi berupa sepeda motor. Nah, kalau kita nggak mau naik sepeda motor nih, semisal, maka kita bisa memesan aplikasi yang punya nama fungsi adalah GoCar. Nanti yang datang ini adalah dalam bentuk mobil. Oke. Nah, kalau kita malam-malam nih, ternyata kita lapar. Nah, ini kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya GoFood. Salah satu fungsi yang namanya GoFood, yaitu suatu aplikasi yang menyediakan membelikan kita makanan. Oke, top up. Nah, top up ini ada dua use case yang bisa kita gambarkan di sini. Yang pertama, top up ini bisa dengan menggunakan melalui merchant, yaitu Indomaret atau mungkin Alfamart, kan, atau juga bisa menggunakan rekening bank. Nah, ini kita katakanlah rekening bank, bisa menggunakan aplikasi mobile banking atau bisa juga menggunakan ATM. Nah, di sini karena dia di luar dari sistemnya Gojek sendiri, maka ini kita kasih yang namanya diagram panah putus-putus, yaitu extend. Nah, bank pun juga sama. Untuk bisa melakukan top up, mereka juga bisa menyediakan aplikasi melalui mobile banking atau apapun itu. Di sini kita juga kasih dengan kata-kata extend. Nah, kita rapikan dulu. Nah, siapa aktor yang kedua? Aktor yang kedua pada saat kita memesan GoRide, GoCar maupun GoFood, di sini ada aktor yang kedua, yaitu namanya pengemudi. Kita kasih namanya pengemudi aja. Oke. Nah, pengemudi ini pun dia juga bisa akses ke aplikasi Ride, GoCar, saya juga bisa akses pun GoFood untuk mengirimkan
makanan. Nah, top up saldo, GoRed, GoCar, GoFood, sehingga supaya pelanggan bisa mengakses itu, tetap kita tambahkan di sini, yaitu includes bahwa pelanggan harus melakukan login. Tambahkan include login. Oke. Nah, inilah use case diagram kita, yaitu untuk aplikasi Gojek. Terima kasih karena sudah mau melihat dari video saya untuk share pengetahuan terkait bagaimana kita menggunakan use case diagram ini dalam membangun suatu sistem. Terima kasih, selamat malam, semoga sehat selalu. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.